Oke, ini adalah CV dari Arya Baskoro. Jadi tinggalnya domisili di Tangerang Selatan. Lalu sekarang sedang kerja di Arma Law, sebagai partner, di mana sebelumnya telah dari tahun 2008 itu sudah fokus pada bidang hukum, yaitu pernah di LBH Atmajaya, lalu di Senior Associate at Rudianto and Partners Advocates and Legal Consultants selama berapa, 19. Berarti sudah selama 8 tahun ya di Rudianto and Partners ya. Baik, berikutnya sebagai legal manager di PT Limin Marine and Offshore 2017 sampai 2018. Kemudian sekarang settle di Malo, yaitu salah satu law firm yang berbasis di Jakarta ya. Iya, Jakarta. Ya, berbasis Jakarta. Lalu berikutnya admitted to Indonesian Bar Peradi. Kalau Peradi itu apa ya? Bisa dijelaskan sedikit? Itu artinya punya kartu advokat, punya izin advokat. Oh, izin advokat. Baik. Iya. Lalu sebelumnya juga pernah mendapatkan professional training coursework Advanced Education of Advocate Profession held by Faiza Hafid and Partners tahun 2009. Lalu pernah juga mengikuti short course for Singapore Short Course of Maritime Law and Practice provided by University of Southampton Institute of Maritime Law and Singapore Maritime Foundation Singapura pada tahun 2012. Jadi ini sebelum perkuliahan di Southampton ya waktu Betul, S2-nya. sebelum kuliah di Southampton ya. Oke, baik. Mungkin sebagai informasi juga, Pak Aryon juga dulunya dari Universitas Katolik Atmajaya dan mengambil master degree di University of Southampton bidang Maritime Law. Kemudian untuk Honors and Awards-nya, Arya Baskoro ini juga sempat menerima beasiswa LPDP pada tahun 2014 sampai 2015. Oke, sekian pengantar singkat dari saya mengenai CV Pak Arya Baskoro. Kemudian berikutnya berhubung sekarang sudah ada Ibu Iski di sini sebagai dosen teknik kelautan, apakah Ibu Iski bisa menjelaskan sedikit mengenai mengapa kuliah umum ini diadakan dan kenapa ada mata kuliah ini gitu? Tujuannya itu untuk apa gitu? Pada Ibu Iski saya. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Aryo Baskoro. Terima kasih sudah mau Terima kasih sudah mengisi perkuliahan webinar kali ini. Jadi ini adalah mata kuliah etika profesi dan isu kontemporer. Jadi untuk etika profesi sudah dibahas untuk sebelum UTS berlangsung, dan sekarang kita sedang membahas isu-isu kontemporer yang sedang terjadi di Indonesia. Untuk minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pelabuhan Kuala Tanjung, dan mungkin untuk sekarang kita akan membahas tentang kedaulatan maritim ya oleh Pak Aryo ya, betul Pak? Iya, betul. Ya. Lebih tepatnya prinsip kabotaj sih ya. Oke, kedaulatan maritim ya. Ya, baik Pak. Nah, jadi mungkin materinya akan terkait isu-isu yang sedang terjadi yang berkaitan juga dengan teknik kelautan gitu ya Pak ya? Iya, iya. Nah, betul. Jadi nanti setelah adanya webinar ini, nanti mahasiswa-mahasiswa kami pun akan melakukan kajian lagi lebih dalam tentang materi yang telah disampaikan, lalu nanti dipresentasikan, mungkin akan ada sedikit diskusi-diskusi terkait materi-materi yang sudah diberikan. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Aryo. Dipersilakan untuk menyampaikan materi. Saya kembalikan lagi kepada Kak Julhiksan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Iski. Saya izin untuk memaparkan materi dari Arya Baskoro karena PPT-nya di saya. Oke, sudah saya angkat materinya. Silakan Pak Arya, silakan mau mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan di masa yang unik ini, masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman saya ini, Bapak Julfiksan. Kebetulan kita sama-sama penerima LPDP dan sama-sama
kuliah di University of Southampton, hanya berbeda jurusan, dan kita satu rumah juga kebetulan tinggalnya di Southampton. Kemudian terima kasih juga kepada Prodi Kelautan di Institut Teknologi Bandung atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing materi ini. Juga terima kasih atas kesediaan teman-teman mahasiswa serta para peserta webinar pagi ini. Ya, izinkan saya untuk memaparkan sharing, lebih tepatnya sharing pengetahuan saya terkait mengenai masalah isu atau prinsip kabotage ini. Tentu saja karena ini sifatnya sharing, saya tidak mengklaim bahwa saya adalah orang yang paling paham mengenai isu ini, tapi kebetulan isu ini merupakan bagian dari isu yang sedang hangat di dunia kemaritiman, mungkin kalau bisa dibilang dari tahun 2008, dan kebetulan ini juga disertasi S2 saya di University of Southampton. Dan pengalaman materi yang akan saya sampaikan ini saya dapat dari studi-studi yang telah saya lihat di berbagai macam sumber, juga dari praktek lawyering saya selama kurang lebih 12 tahun. Jadi ya kalau ada tanggapan atau ada saran, monggo agar kita bisa diskusi sama-sama. Oke, kita bisa mulai. Yang pertama, mungkin istilah kabotage itu nggak awam bagi semua orang. Jadi saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang dinamakan kabotage itu. Kalau dilihat dari judulnya, saya masukin prinsip kabotage dalam kurung kedaulatan maritim. Karena sebetulnya kabotage itu adalah bukan hanya untuk melulu untuk kedaulatan maritim, tapi juga sebetulnya bisa dipakai, istilah itu bisa dipakai untuk hal yang lain, kayak misalkan darat atau udara atau dagang. Nah, secara etimologi atau secara bahasa itu sebetulnya berasal dari bahasa Prancis. Saya nggak bisa sebut dalam bahasa Prancis, yang berarti to sail along the coast. Jadi sebetulnya berkaitan dengan geografi suatu negara yang ada garis pantainya. Namun secara umum, prinsip kabotage itu bisa dibilang adalah hak kedaulatan suatu negara untuk mengoperasikan sendiri alat angkutnya baik laut, darat, maupun udara. Dalam hal ini, prinsip kabotage sebagai konteks, kalau saat ini karena saya menjelaskan mengenai kedaulatan maritim, sehingga konteksnya adalah kedaulatan maritim. Jadi, kedaulatan suatu negara untuk mengatur, memiliki, dan berdaulat atas wilayah kemaritimannya. Nah, sebetulnya wilayah, orang-orang selalu bertanya, sebetulnya wilayah maritim di Indonesia itu apa aja sih gitu. Dalam hal ini tuh secara singkat saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, laut teritorial. Itu adalah hak mutlak suatu negara. Besarnya 12 mil dari garis pangkal pulau. Ada cerita menarik kenapa 12 mil, karena zaman dulu sekitar beratus-ratus tahun yang lalu ditentukan bahwa meriam itu pelurunya hanya cuma sampai 12 mil. Jadi ditentukanlah laut teritorial itu 12 mil dari garis pantai. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri yang berbatasan dengan laut teritorial itu Malaysia dan Singapura. Kemudian yang kedua ada yang namanya ZEE. Nah, ini yang sering dibahas kalau kita mau membahas isu kontemporer, ini yang sering disebut di berita-berita ZEE atau singkatan dari zona ekonomi eksklusif. Itu panjangnya 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Bisa dilihat di gambarnya. Di situ suatu negara punya hak sovereign rights untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi sumber daya alam, maupun penangkapan ikan. Tapi kapal asing atau safe passage itu bebas lewat di zona ZEE. Jadi semua orang kebanyakan berpikir batas laut itu tuh kayak ada pagernya. Semua orang kalau mau lewat harus permisi dulu. Padahal sebetulnya berdasarkan UNCLOS atau United Nation Convention Law of the Sea,
sebetulnya laut itu tuh bebas, termasuk laut di negara sendiri. Yang tidak boleh adalah pemanfaatannya. Jadi kalau hanya lewat, sebenarnya nggak perlu permisi dan nggak ada hak ekonominya juga. Kecuali dia drop barang, kecuali dia mengeksplorasi atau mengeksploitasi lautnya. Itu baru punya izin tertentu. Baik itu di laut teritorial maupun di ZEE. Jadi kalau hanya kapal ikan lewat di ZEE sebenarnya nggak masalah. Yang nggak boleh lewat mancing atau dia lewat ngedrop barang di kapal lain. Itu kan berarti ada pemanfaatan ekonominya, itu yang harus izin pemerintah setempat. Nah, kemudian yang ketiga ada landas kontinen. Landas kontinen ini basically hampir sama dengan ZEE juga, maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pulau. Nah, punya sovereign rights juga, terutama eksplorasi dari sumber kekayaan mineral yang di bawah seabed. Oke. Nah, tadi ZEE itu kita berbatasan dengan Filipina, dengan Australia, sementara landas kontinen kita batasnya ada banyak tuh, ada India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Oke, lanjut. Sebetulnya apa sih tujuan prinsip diadakannya prinsip kabotage di Indonesia? Sebenarnya gini, di setiap negara itu punya prinsip kabotage-nya masing-masing. Di Indonesia pun sebelum terbitnya Undang-Undang Pelayaran sebetulnya sudah ada. Cuman nanti saya akan jelaskan dasar hukumnya. Tapi tujuan kabotage-nya di Indonesia itu yang pertama adalah untuk menjaga kedaulatan maritimnya. Artinya hak eksploitasi dan eksplorasi di negara Indonesia itu harus diperjelas gitu. Apa yang bisa eksploitasi, apa yang bisa kita eksploitasi, apa yang bisa kita eksplorasi, dan izin-izin seperti apa yang diperbolehkan kepada orang asing maupun larangan-larangan seperti apa yang kita harus terapkan kepada kapal non-Indonesia. Oke, itu yang pertama untuk memajukan kedaulatan maritim. Yang kedua, sebetulnya alasan ekonomi lebih banyak. Memajukan industri pelayaran nasional. Dan ketiga, menekan biaya logistik yang mana saat ini itu menjadi masalah bagi perekonomian. Sebetulnya itu biaya logistik itu adalah masalah bagi perekonomian di dunia. Makin tinggi biaya logistik, artinya uang kos yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha itu juga makin banyak. Sehingga kalau logistiknya tinggi, kos bagi pelaku usaha juga banyak, harga barang itu juga makin tinggi. Yang keempat, pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kemaritiman. Kenapa saya ngomong berbasis kemaritiman? Karena di Indonesia itu kan kita itu negara kepulauan, ada sekitar 17.000 pulau, kemudian banyak garis pantainya macam-macam, kemudian tentu banyak juga pelabuhannya, dan sumber daya alamnya di laut itu juga banyak, termasuk mineral, termasuk oil and gas, termasuk ikan juga gitu. Jadi sebetulnya aset berbasis kemaritiman itu harus ditingkatkan berdasarkan prinsip kabotage ini. Lanjut. Sekarang saya kasih contoh dulu supaya ada gambaran lebih jelas. Prinsip kabotage atau kedaulatan maritim secara internasional itu seperti apa sih? Oke. Jadi setiap negara itu gini, hampir 80% negara yang punya garis pantai yang panjang itu pasti punya prinsip kabotage sendiri-sendiri. Tergantung dari kondisi geografisnya. Makin panjang garis pantainya, biasanya dia makin ketat. Makin pendek garis pantainya, biasanya dia makin lunak. Kalau nggak ada garis pantainya, contoh seperti Switzerland, dia nggak ada prinsip kabotage. Tapi karena dia gabung sama European Union, jadi dia punya kerjasama dagang dengan negara-negara tetangganya. Tapi sudah jelas dia hanya ada inland water, artinya cuma ada danau, sehingga prinsip kabotage-nya juga lebih lunak gitu. Contoh di Amerika Serikat itu ada namanya Jones Act, Shipping Merchant Act, itu sudah ada sekitar 100 tahun yang lalu, 1920.
pada intinya hukum itu mengatakan di Amerika hanya bisa menggunakan kapal berbendera Amerika dimiliki oleh perusahaan Amerika dengan kru dari Amerika. Kemudian dampak ekonominya, dampaknya sendiri sebenarnya ini yang lagi dibahas di sana. Harga untuk buat kapal di Amerika itu 80%, 180%, lebih dari 100% lebih mahal daripada buat kapal di, let's say, di Cina atau di Jepang. Kemudian orang kan akan bertanya, kenapa Amerika menerapkan peraturan yang sebetulnya merugikan negaranya sendiri? Sebenarnya ada satu yang menjadi prinsip dasar kenapa sih ada kabotage di suatu negara. Alasan paling utama adalah alasan keamanan, security reason. Di Indonesia pun sebetulnya juga diterapkan security reason itu. Nah, kalau kalian pernah dengar tragedi di Dunkirk atau pernah nonton filmnya, namanya Dunkirk, waktu itu Perang Dunia I, kalau nggak salah, di mana saat itu pasukan Inggris itu di daerah Normandy dikepung oleh tentara Jerman. Sementara tidak armada laut Inggris waktu itu cuma ada satu atau cuma ada dua. Ada beribu-ribu pasukan di situ, mereka kayak sitting duck, artinya tinggal tunggu diserbu, dibantai aja sama pasukan Jerman, baik dari laut, dari darat, dari udara. Kemudian pada akhirnya Raja Inggris saat itu memerintahkan melalui parlemen yang mereka Perdana Menteri Inggris untuk agar mengerahkan semua armada private, semua kapal pribadi milik orang Inggris, kapal-kapal kecil, kapal-kapal leisure, itu semua dikerahkan untuk mengangkut tentara-tentara Inggris dari Normandy. Nah, kalau misalkan saat itu di Inggris nggak ada kapal bendera Inggris lainnya, selain dari kapal perang, apa yang terjadi? Udah pasti kalah. Udah pasti beribu-ribu pasukan meninggal, mati, dibantai. Itu juga yang diterapkan di Amerika. Dengan banyaknya kapal berbendera nasional, let's say bukan cuma kapal perang, kapal kargo, kapal keruk, ro-ro, macam-macam. Kalau saat negara terjadi dalam keadaan bahaya, itu semua bisa dialihfungsikan menjadi kapal dengan tujuan militer, minimal mengangkut barang. Itu. Syukur-syukur ngangkut orang, syukur-syukur bisa dimodifikasi jadi kapal perang juga atau dipesan. Nah, kenapa? Lagi ujian ya kan? Oh, ada Vivi? Iya. Oh. Udah. Ya. Apa? Alasan itu juga yang dipakai Indonesia kenapa mempraktekkan prinsip kabotage. Jadi sebetulnya apabila negara dalam keadaan bahaya bisa dialihfungsikan menjadi militer. Nah, kemudian saya kasih contoh lain lagi di Jepang. Nah, di Jepang ini agak unik. Di Jepang itu punya prinsip kabotage juga. Tapi mereka punya dan alasan utama mereka selain keamanan tentu saja, tapi juga alasan ekonomi. Tapi di Jepang itu unik karena mereka punya kebijakan yang 180 derajat berbeda dengan Indonesia. Nah, Jepang mempunyai prinsip kabotage dengan alasan isu proteksi keamanan dari segi teknologi, gitu. Jadi mereka sangat maju di bidang industri, termasuk industri galangan kapal, sehingga mereka mau memproteksi teknologinya sendiri. Tapi kapal asing bisa dapat izin untuk berlayar di Jepang. Lucunya adalah di Jepang, saking banyaknya armada kapal, kebanyakan, kalau di Indonesia kan agak kurang. Nah, kebanyakan itu ada pembatasan di suatu wilayah tertentu hanya boleh dengan
jumlah kapal tertentu dan dengan tonase tertentu juga. Karena kebetulan saya punya klien yang kapalnya dari Jepang harus keluar dari negara mereka dan dijual ke negara lain supaya memenuhi aturan itu gitu. Dan di Jepang itu juga cuacanya ganas secara natural sehingga kapalnya itu harus siap dengan cepat dan nggak sempat juga awaknya diganti dengan awak kapal asing karena semua cepat dan garis pantai mereka kan nggak kayak di Indonesia yang panjang, di garis pantai mereka juga singkat gitu, jadi mereka melakukan sesuatu dengan cepat dengan banyaknya kapal. Tapi kalau kebanyakan kapal di pelabuhan bisa congested, artinya macet, sehingga dibatasin gitu. Nah, tapi mereka tetap menerapkan prinsip kabotage karena ada isu national security, penambahan armada nasional bisa dialihfungsikan jadi militer, sehingga kabotage itu di Jepang nggak tetap diterapkan. Gitu. Walaupun sebetulnya kalau bisa dibilang secara ekonomi itu ya agak memberatkan lah. Nah, tapi secara berkala itu direlaksasi tergantung kondisi ekonominya, dan itu juga yang terjadi di Indonesia. Akan saya jelaskan kemudian. Nah, terus yang ketiga itu prinsip kabotage secara internasional tuh nggak ada konvensi internasionalnya. Tidak ada perjanjian dagang, tidak ada perjanjian mengenai dagang khusus ngomongin mengenai kabotage. Yang ada hanya perjanjian multilateral atau bilateral. Contoh kayak EU, Uni Eropa. Mereka setiap negara punya prinsip kabotage masing-masing, akan tetapi karena ada yang punya garis pantai panjang, ada yang pendek, mereka punya perjanjian dagang sendiri mengenai pergerakan orang dan barang. Itu di ASEAN sebenarnya juga ada namanya, kalau pernah dengar, ASEAN Free Trade Agreement. Nah, itu sedikit demi sedikit sudah mulai diterapkan di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin dasar hukum prinsip kabotage di Indonesia. Itu ada 4. Selain dari Undang-Undang Dasar itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 mengenai ZEE, kemudian ada Impres Nomor 5 tahun 2005 mengenai pemberdayaan industri pelayaran nasional, ada juga Undang-Undang Wilayah Negara Nomor 43 tahun 2008, dan yang akan saya bahas lebih banyak itu ini Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 mengenai pelayaran. Oke, lanjut. Nah, pada intinya di Undang-Undang Pelayaran Indonesia itulah yang menjadi kunci prinsip kabotage atau kedaulatan maritim di Indonesia. Itu bisa, yang saya underline, bisa kelihatan bahwa kegiatan angkutan laut dalam negeri harus dilakukan oleh angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh kapal berkewarganegaraan Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang ini mirip-mirip dengan Jones Act di Amerika. Jadi pengertiannya kapal berbendera Indonesia itu apa sih? Jadi dia harus merupakan perseroan terbatas, bukan firma atau CV atau persekutuan perdata, harus PT di Indonesia yang punya izin pelayaran, namanya SIUPAL. Tapi nanti kita akan lihat di Omnibus sekarang diganti SIUPAL jadi perizinan berusaha di bidang pelayaran. Terus sebetulnya sahamnya bisa dimiliki oleh asing, namun dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Nah, kalau lihat itu di pasal 8 ayat 2 itu ada tulisannya kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah Indonesia. Nah, di sini diemfasis di penumpang dan barang. Jadi itulah sebetulnya yang dinamakan pekerjaan kabotage, penumpang dan barang. Pekerjaan lain gimana? Kapal keruk buat pelabuhan itu ada pengecualiannya. Selama kapal asing boleh, selama di Indonesia tidak tersedia. Nanti akan kita lihat ada peraturan khusus mengenai itu. Oke.
Lanjut. Nah, ini penerapan prinsip kabotage di beberapa peraturan lainnya. Ada namanya Perpres nomor 44 tahun 2016. Kita sebutnya negative list. Jadi negative list itu pada intinya dari Undang-Undang Penanaman Modal, berapa banyak persentase yang boleh dimiliki asing untuk menanamkan modal di Indonesia di sektor tertentu. Nah, kebetulan di sektor pelayaran, karena kita punya prinsip kabotage, penanaman modal asing itu di sektor angkutan laut hanya terbuka maksimum 49%. Jadi mayoritas masih bisa dimiliki, mayoritas adalah harus orang Indonesia, 51%. Akan tetapi karena kita punya AFTA, Asian Free Trade Agreement atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, itu terbuka 70% bagi angkutan laut, khusus bagi pemodal asing dari ASEAN. Contoh dari Singapura, Thailand, Myanmar, Filipina, Malaysia, dan lain-lain. Oke. Nah, ini aturan lainnya mengenai penerapan prinsip kabotage, Permendak nomor 40. Ini lumayan baru tahun 2020 tentang ketentuan pengangkutan angkutan laut nasional. Di sini pada intinya, untuk beberapa barang tertentu, terutama ekspor batu bara dan crude palm oil, itu harus menggunakan angkutan laut nasional dan asuransi nasional. Jadi untuk mengirim barang, ekspor barang, khusus untuk batu bara dan CPO, itu harus menggunakan kapal bendera Indonesia. Tentu saja yang harus yang ocean going, yang harus bisa berlayar ke pelayaran internasional dan menggunakan asuransi nasional juga. Nah, kemudian untuk impor, wajib juga menggunakan angkutan laut nasional dan asuransi untuk impor, khusus untuk impor beras dan barang-barang pengadaan pemerintah. Jadi untuk beberapa barang-barang penting pengadaan pemerintah itu harus menggunakan angkutan laut nasional. Tapi kalau nggak salah ada juga pengecualian di aturan ini mengenai masalah impor alat-alat kesehatan di masa pandemi. Jadi karena sifatnya itu buru-buru, ada pengecualian di masa pandemi untuk impor alat kesehatan termasuk masker dan lain-lain. Itu ketentuan ini enggak dikecualikan gitu. Oke, lanjut. Ini yang ketiga, penerapan prinsip kabotasnya selain Undang-Undang Pelayaran, namanya Permendak Barang Modal Tidak Baru. Jadi gini, pada intinya sebetulnya impor barang itu nggak bisa dalam keadaan baru. Harus dalam keadaan baru untuk impor barang modal, alat berat, dan lain-lain. Tapi ada pengecualian, kapal asing boleh diimpor second hand itu dengan maksimal umur tidak boleh lebih dari 30 tahun. Jadi kapal kapal di bawah 30 tahun itu masih bisa, tapi di atas 30 tahun nggak boleh. Jadi pada ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan galangan kapal di Indonesia. Industri galangan kapal di Indonesia. Oke. Nah, setelah tahun 2008 terbitnya Undang-Undang Pelayaran, apa sih sebetulnya dampaknya penerapan prinsip ini? Dampak positifnya itu jumlah armada kapal bendera Indonesia meningkat pesat. Bisa dibilang lebih dari 60%. Nah, kemudian kalau setelah banyaknya kapal berbendera Indonesia dan banyaknya kapal di Indonesia, kemudian pelayanan angkutan laut ke berbagai daerah-daerah terpencil di Indonesia pun jadi semakin banyak. Kalau kalian pernah dengar mungkin yang namanya tol laut itu salah satu dampak dari penerapan prinsip kabotage ini. Jadi artinya dari pelabuhan ke pelabuhan bisa nggak putus. Jadi selalu tersedia kapalnya, itu yang diharapkan. Nah, kemudian karena ada penerapan tadi di
negative list. Jadi investasi di bidang pelayaran dan logistik itu juga lebih meningkat. Banyak pemodal asing yang tertarik di industri ini, dan bukan hanya di pelayaran, tapi juga industri-industri penunjang lainnya, kayak warehousing, pergudangan, freight forwarding, jasa antar paket, dan lain-lain. Nah, yang paling penting, yang terakhir, karena armada nasional itu meningkat, aset militer pun dalam negara juga meningkat. Nah, itu ada undang-undangnya namanya nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional. Dianggap aset militer private itu adalah aset cadangan. Jadi kalau negara dalam keadaan bahaya, itu selalu bisa digunakan. RTC, Cuk. Oke. Nah, ini sekarang kita dengan adanya prinsip kabotaj ini, sebetulnya bukan tanpa permasalahan, masih ada beberapa permasalahan penting atau isu-isu dalam penerapan prinsip kabotaj ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, yang pertama itu masih mengenai pelanggaran kedaulatan, masih banyak isu-isu pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia, di ZEE. Nah, tadi seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa sebetulnya kapal asing itu boleh lewat di Indonesia, tapi dia nggak boleh melakukan eksplorasi, nggak boleh melakukan hal apapun, hanya lewat aja. Tapi kebetulan karena ZEE itu panjang, sehingga masih ada sedikit-sedikit penangkapan ikan di wilayah ZEE. Nah, itu yang pemerintah saat ini sedang atasi. Kemudian yang kedua, kasus Laut Natuna Utara. Nah, ini yang lumayan waktu itu hangat. Mungkin sampai saat ini penyelesaiannya belum ada. Jadi pada intinya adalah Cina mengklaim wilayah Natuna Utara sebagai, mereka sebut namanya traditional fishing grounds, atau mereka sebutnya 9 dash line, 9 garis putus-putus. Nah, permasalahannya yang namanya traditional fishing grounds itu tidak ada istilah itu di United Nations Convention regarding Law of the Sea atau UNCLOS. Kemudian Indonesia dan Cina punya perbedaan penafsiran mengenai traditional fishing ground atau traditional fishing rights. Sayangnya Indonesia sama Cina itu belum ada perjanjian bilateral khusus mengenai hal ini. Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, itu kita ada perjanjian bilateral setelah kasus si Padang Ligitan waktu itu yang pernah yang sempat hangat beberapa dekade lalu. Nah, pada akhirnya Indonesia menggugat ke Mahkamah Internasional. Habis itu kemudian Indonesia sebetulnya dimenangkan oleh namanya Permanent Court of Arbitration. Sebetulnya Indonesia klaim Cina atas Laut Natuna Utara itu dimentahkan oleh pengadilan, Indonesia yang menang. Cuman yang namanya pengadilan Permanent Court of Arbitration itu kan nggak ada fungsi eksekusinya. Beda kalau kayak di Indonesia, habis ada putusan pengadilan, kemudian si orang lawan yang kalah tidak mau menghormati putusan pengadilan, ada enforcement-nya, bisa lapor polisi, kemudian bisa dilakukan eksekusi secara paksa. Kalau di Indonesia, karena ini China dengan armada militer yang segitu besar, kan jadinya susah untuk mengeksekusi putusan itu. Jadi sampai sekarang China itu tetap bertahan pada pendiriannya bahwa yang namanya 9 dash line atau traditional fishing ground itu ada. Yang terjadi sekarang adalah di perbatasan ada Coast Guard Indonesia dan ada juga Coast Guard China. Mereka sama-sama saling nggak ngapa-ngapain. Tapi mereka juga nggak bisa salah satu nyerang duluan. Jadi hanya show of force aja di
di perbatasan Laut Natuna Utara. Siapa nih yang duluan cabut gitu. Nah, yang kedua mengenai penegakan hukum dalam sebelumnya, Jo, belum selesai. Ya, penegakan hukum dalam aktivitas pelayaran sampai sekarang itu belum ada aturan jelas mengenai penahanan kapal. Contoh penahanan kapal kalau misalkan ada orang yang punya klaim terhadap perusahaan pelayaran ini, kemudian gimana cara dia exercise klaimnya. Normalnya di beberapa negara itu kapalnya bisa ditahan melalui Syah Bandar. Jadi misalkan klaim di Jakarta, kapalnya lagi ada di Balikpapan, Syah Bandar Jakarta kasih tahu ke Balikpapan, kapalnya ditahan, di-seize, supaya untuk pemulihan hutang sampai kapalnya itu lepas. Sayangnya di Indonesia itu hanya berlaku untuk perkara pidana. Jadi misalkan ada kematian atau misalkan ada pencemaran lingkungan, kapalnya bisa langsung ditahan dalam hitungan jam. Tapi dalam hal perkara perdata, misalkan nih ada orang klaim hutang terhadap perusahaan ini, kapalnya ditahan, itu harus lewat pengadilan dulu, itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Kapalnya udah sulit lagi dicari, bahkan dia udah bisa ganti kepemilikan. Gitu. Nah, yang kedua, masih tinggi tingkat kecelakaan kapal di wilayah perairan Indonesia. Nah, ini sebenarnya bukan salah dari pemerintah kalau bisa saya bilang. Karena pemerintah itu selalu menegakkan atau selalu menegakkan prinsip-prinsip keselamatan pelayaran. Tapi yang sulit adalah karena sekarang banyaknya awak kapal Indonesia dan banyaknya armada kapal di Indonesia, sehingga pemerintah kan nggak punya, mungkin belum cukup untuk kasih instruksi atau kasih advice ke satu-satu. Jadi masih banyak tuh pelaku pelayaran yang mengabaikan advice dari pemerintah mengenai keselamatan pelayaran. Dan itu masih jadi salah satu masalah. Kalau kalian lihat, mungkin di berita pernah dengar kapal penyeberangan terbakar karena si nakoda kapalnya itu memperbolehkan penumpang yang overload. Kemudian kapalnya jadi terbakar atau terbalik. Nah, itu kan salah satu contoh di mana pelaku usaha pelayaran mengabaikan unsur-unsur keselamatan, dan ini yang sebetulnya harus lebih digalakkan lah oleh pemerintah dan kerjasama dengan asosiasi terkait. Oke, lanjut. Nah, ini cuplikan berita mengenai permasalahan kedaulatan tadi. Yang pertama mengenai China yang klaim mengenai traditional fishing grounds yang nggak ada dasarnya, dan yang kedua sekarang lagi marak kasus awak kapal ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing, kemudian mereka diperlakukan sebagai layaknya slave atau budak. Jadi mereka kesejahteraannya tuh nggak benar gitu di dalam kapal asing, terutama kapal perikanan. Kalau kalian benar dengar, ada yang nggak dikasih makan, ada yang dia meninggal, mayatnya dibuang ke laut, atau mungkin disiksa, nggak dikasih minum gitu. Nah, itu masih banyak terjadi, dan sekarang lagi marak terjadi, terutama kapal perikanan Cina. Tapi bukan cuma China aja, ada juga kapal perikanan Vietnam dan lain-lain. Dan itu bukan melulu yang jadi korban itu awak kapal Indonesia, tapi banyak juga awak kapal Filipina, awak kapal Kambodia gitu. Pokoknya awak kapal dari negara dunia ketiga. Lanjut. Oke, permasalahan yang keempat dalam penerapan kabotage,
sulitnya akses ke perbankan atau lembaga keuangan nasional. Jadi bisnis pelayaran itu kan juga butuh modal. Salah satu mendapatkan modal tuh dari lembaga keuangan atau perbankan. Nah, sayangnya lembaga perbankan itu belum terlalu menguasai secara keseluruhan. Kadang-kadang belum terlalu menguasai keseluruhan bisnis kapal itu sendiri. Karena kapal itu kan berbeda dengan tanah. Kalau perusahaan properti, dia punya aset berupa tanah dan bangunan, harganya naik terus. Sementara kalau punya aset, perusahaan pelayaran punya aset kapal, karena dia termasuk barang, jadi asetnya tetap ya depresiasi, turun terus tapi sebetulnya itu nggak kayak bukan seperti itu. Kalau itu kan secara umum. Kalau punya kapalnya itu terus bekerja, dia tetap punya kontrak, maintenance-nya bagus, terus dokumen-dokumennya tetap terjaga, hampir nggak pernah ada kecelakaan, itu sebetulnya asetnya dia akan tetap, tapi nilai perusahaannya akan naik terus, gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang harus jadi penekanan gitu. Jadi penekanan kepada jadi pengetahuan kepada lembaga perbankan supaya lebih mengetahui bisnis kapal. Bukan hanya itu, tapi juga mengenai dokumentasi terkait operasional pelayaran itu sendiri. Nah, kalau dokumentasi di operasional pelayaran tuh banyak banget. Ada bill of lading, ada namanya macam-macam lah. Dan itu nggak semua lembaga perbankan paham ini apa sih, dokumen ini tuh artinya apa gitu. Maksudnya nilai value-nya tuh apa gitu. Itu masih pengetahuan itu masih kurang sebetulnya. Terus kemudian di suku bunga perbankan di Indonesia itu tergolong tinggi. Dia 12%, jauh dibandingkan negara lain. Di negara lain mungkin bisa di bawah 5% atau di bawah 6% gitu. Nah, ini yang membuat pengusaha pelayaran untuk cari modal dalam operasional pelayaran tuh di bank lokal itu sangat sulit. Tapi bukan tanpa alasan kenapa bank-bank nasional itu reluctant atau ya kurang menarik untuk ngasih modal ke pengusaha pelayaran nasional. Selain karena itu, kurangnya pengetahuan terhadap bisnis pelayaran itu sendiri. Yang kedua, karena kepastian hukumnya bagi perbankan itu juga lemah. Tadi saya jelaskan, penahanan kapal secara perdata itu kan lama. Sementara bank waktu dia ngasih pinjam uang ke perusahaan pelayaran nasional, dia kan harus ada jaminan. Jaminannya itu berupa kapalnya itu sendiri. Nama jaminannya akta hipotek kapal biasanya. Saat gagal bayar, apa yang terjadi? Berarti kan mau eksekusi jaminannya kan? Kalau eksekusi jaminannya sementara kapalnya ada ketakutan dialihin ke perusahaan lain, mau menahannya aja butuh waktu berbulan-bulan. Nah, itulah yang bikin lembaga keuangan atau perbankan di Indonesia tuh jadi ragu-ragu gitu. Kalau misalkan orang ini nggak bayar, kita gimana eksekusinya gitu? Sulit dong. Butuh cost besar dong untuk eksekusi aja. Nah, itu sebabnya resikonya dianggap masih tinggi. Sehingga suku bunganya juga masih tinggi. Nah, harapannya dari INSA, Asosiasi Pelayaran Indonesia, itu paling enggak bisalah dikurangin suku bunganya jadi 6% gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, kemudian infrastruktur juga masih jadi permasalahan. Masih kurangnya infrastruktur penunjang pelabuhan. Di pelabuhannya sendiri mungkin infrastrukturnya bagus, tapi akses jalannya ke pelabuhan masih kurang. Contoh kalau misalkan ada truk
kontainer, dia mau masuk ke pelabuhan, tapi jalannya kecil atau jalannya jelek, kemudian kan itu akan makan waktu lama juga untuk operasional di pelabuhan. Nah, kemudian ya memang mungkin sudah menjadi rahasia umum, pelayanan pelabuhan di Indonesia itu ya masih perlulah dipercepat atau ditingkatkan, dan itu berimbas kepada tingginya biaya logistik. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai masalah kesejahteraan pelaut. Nah, ini juga perlu diperhatikan, kesejahteraan pelaut. Indonesia itu sudah meratifikasi Konvensi Marine Labour Convention tahun 2006. Dan itu bahkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Pelayaran. Akan tetapi sampai sekarang Indonesia sudah meratifikasi, tapi Indonesia belum melakukan peraturan pelaksana terhadap Marine Labour Convention itu sendiri. Kita masih menggunakan PP nomor 7 tahun 2010 mengenai kepelautan, kalau nggak salah. PP 7 tahun 2000 mengenai kepelautan. Nah, itu kan sebetulnya harus di-upgrade ya, gitu, menyesuaikan dengan kondisi dalam Marine Labour Convention 2006. Dan sayangnya juga kesejahteraan pelaut itu disamakan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2013. Walaupun menurut saya sebetulnya karena sifat pekerjaan pelaut dan pekerja di darat itu berbeda, harusnya ada peraturan khusus mengenai kepelautan itu sendiri. Terus seperti tadi bisa dilihat sebelumnya, masih sekarang banyak maraknya praktik slavery on sea, terutama pada kapal perikanan, yang perlu menjadi perhatian pemerintah gitu. Nanti di slide selanjutnya ada beberapa solusi yang sebetulnya bisa dijalankan oleh pemerintah untuk mengurangi maraknya praktik slavery on sea ini. Oke. Lanjut. Dan tentu saja saya harus mengapresiasi pemerintah, nggak melulu soal komplain. Ini ada beberapa solusi dari pemerintah yang mungkin telah berusaha dijalankan. Yang pertama, mengenai penangkapan pencurian ikan oleh kapal asing. Sekarang itu sekarang itu makin banyak penjagaan atas kejadian pencurian. Nah, mungkin waktu eranya Menteri Ibu Susi Pujiastuti sering dengar kapal yang diledakkan, itu juga salah satu bentuk effort pemerintah untuk mengurangi pencurian ikan. Sekarang juga kapalnya di Menteri Perikanan KKP yang sekarang, Pak Edi Prabowo, kapalnya nggak diledakin, cuman tetap enforcement terhadap penangkapan pencurian ikan oleh kapal asing itu juga meningkat. Jadi sebetulnya upaya itu oleh pemerintah itu harus diapresiasi. Kemudian di konflik laut Natuna Utara, kalau nggak salah Pak Jokowi juga sempat ngirim kapal perang, itu bahkan diapresiasi di media-media di Filipina. Kenapa kok negara Indonesia lebih berani daripada di Filipina, padahal itu konfliknya bukan cuma terhadap Indonesia aja, tapi juga terhadap Filipina. Nah, itu juga patut diapresiasi karena walaupun China belum menghormati putusan Pengadilan Arbitrasi Internasional, tapi Indonesia menunjukkan niatnya untuk mempertahankan Laut Natuna Utara ini. Nah, kemudian mengenai perlindungan kesejahteraan bagi awak kapal khususnya perikanan, tahun 2016 itu Kementerian KKP mengeluarkan Permen nomor 42 tahun 2016 mengenai perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan. Nah, ini patut diapresiasi juga karena disebut mengenai masalah upah, berapa sih minimum upah yang harus diterima oleh
awak kapal perikanan dan juga membicarakan mengenai kesejahteraan bagi awak kapal perikanan itu sendiri. Tapi memang ini untuk sifatnya awak kapal lokal. Jadi untuk kapal perikanan Indonesia berbendera Indonesia. Oke, kemudian yang keempat, melalui peraturan Permendak 40 tahun 2020, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan ekspor tapi dengan tetap menggunakan kapal berbendera Indonesia dan asuransi nasional, dan juga impor dengan tadi seperti saya jelaskan sebelumnya dengan ketentuan barang-barang tertentu, jenis barang tertentu dan pekerjaan tertentu. Nah, yang kemudian dari waktu ke waktu pemerintah juga mengenai infrastruktur, dari waktu ke waktu pemerintah juga berusaha meningkatkan pelayanan pelabuhan walaupun masih banyak PR-nya, tapi itu selalu jadi perhatian pemerintah untuk dipercepat, dipercepat pelayanan di pelabuhan dan segala macam. Oke. Lanjut. Mas Julfiksan. Oke. Nah, ini ada beberapa solusi atas permasalahan kabotage yang mungkin perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Yang pertama mengenai peraturan pelaksana bagi ship rest kapal dalam perkara perdata. Kalau mungkin lebih tepatnya gini, lebih detailnya gini, ada yang namanya Ship Rest Convention tahun 99, di mana Indonesia sudah meratifikasi dan bahkan itu sudah ada di Undang-Undang Pelayaran. Akan tetapi di Undang-Undang Pelayaran itu selalu disebut dapat dilakukan tidak perlu melalui pengadilan dan dilakukan oleh Syah Bandar, akan tetapi peraturan lebih lengkap diatur di peraturan pemerintah. Nah, sampai sekarang peraturan yang lebih pemerintah mengenai penangkapan kapal dalam perkara perdata kecuali pidana itu belum pernah ada. Nah, itu berimbas bagi masih tingginya resiko perbankan. Maksudnya itu membuat lembaga perbankan masih kurang nyaman dengan tidak adanya peraturan mengenai ship arrest itu. Nah, kemudian selanjutnya berimbas kepada suku bunga bank yang masih tinggi karena dianggap resikonya juga masih tinggi gitu. Nah, yang kedua, tadi saya juga telah jelaskan, mungkin suku bunga bagi perusahaan pelayaran bisa diturunkan jadi 6%, karena 12% itu adalah disamakan dengan pembiayaan komersil. Kalau infrastruktur itu setahu saya 6%, ya karena bisnis pelayaran itu bagian dari infrastruktur juga, harusnya bisa diturunkan dari 12% jadi 6%. Nah, yang ketiga, setelah diratifikasi Maritime Labour Convention, itu sampai sekarang belum ada juga peraturan pelaksana khusus mengenai kepelautan, masih menggunakan yang tahun 2000. Nah, itu mungkin saya dengar itu masih terus dibahas di DPR, tapi sampai sekarang belum ada aturan itu khusus mengenai kepelautan. Nah, yang keempat, walaupun penjagaan di kelautan di Indonesia itu sekarang bagus, tapi sebetulnya masih ada tumpang tindih karena ada beberapa instansi serupa yang memiliki kewenangan yang sama. Contoh Coast Guard, Polair, TNI, Bakamla, dan ada namanya Satgas 115 khusus mengenai perikanan. Nah, sebenarnya harusnya dampak positifnya adalah yang jaga lebih banyak. Tapi kalau kewenangannya itu masih overlap, nah itu mungkin suatu saat akan jadi masalah gitu. Karena siapa sebenarnya yang punya kewenangan? Apakah Coast Guard? Coast Guard itu kewenangannya ada di Undang-Undang Pelayaran. TNI juga punya kewenangan berdasarkan Undang-Undang ZEE. Polair juga punya kewenangan. Ada juga Bakamla. Ada juga Satgas 115 khusus mengenai perikanan. Nah, mungkin
mungkin sebaiknya itu perlu di sort out siapa yang punya kewenangan apa gitu. Oke. Kemudian lanjut. Nah, karena tadi bicara mengenai masalah maraknya slavery on sea, jadi sekarang mungkin lagi lagi dalam tahap pembahasan oleh pemerintah mengenai perlindungan awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing, terutama kapal perikanan. Nah, sebetulnya ada undang-undang khusus mengenai ini, namanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Jadi mengenai masalah penempatan pekerja Indonesia di perusahaan asing. Nah, di pasal 64 ini khusus penempatan awak kapal Indonesia di perusahaan asing. Nah, ini harusnya, ini mungkin peraturan ini karena dari tahun 2017 mungkin lagi dalam tahap pembahasan untuk lebih melindungi awak kapal Indonesia yang ingin bekerja di kapal perikanan asing gitu. Jadi supaya mencegah terjadinya praktek slavery on sea. Kemudian yang selanjutnya Indonesia mungkin bisa meratifikasi namanya International Labour Convention nomor 188 tentang work in fishing. Nah, sebetulnya ini agak berbeda dengan Marine Labour Convention. ILC nomor 188 ini khusus mengenai masalah operasional pelayaran perikanan. Jadi mungkin dengan diratifikasinya ini akan ada punya blueprint atau ada framework mengenai masalah kesejahteraan pelaut bagi kapal perikanan. Dan kemudian yang terakhir bisa juga industri galangan kapal itu juga salah satu yang jadi perhatian bagi prinsip kabotage, dari kemajuan prinsip kabotage, dan mungkin sekarang ada untuk mendongkrak industri galangan kapal, karena kan sebetulnya industri galangan kapal itu sangat diperlukan. Kalau enggak, ya Indonesia akan tetap terus impor dari luar. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin pemerintah bisa kasih insentif keuangan, menurunkan tarif biaya masuk terhadap komponen kapal. Kalau emang komponen kapalnya belum bisa diproduksi sendiri, nah itu juga bisa jadi salah satu solusi permasalahan untuk mendongkrak industri galangan kapal. Oke, lanjut. Nah, ini yang mungkin lagi hangat sekarang mengenai masalah omnibus. Jadi ada dengan disahkannya omnibus law, namun belum diundangkan ya sekarang, belum dinomorin. Ada beberapa berita yang membicarakan bahwa dengan adanya omnibus law ini nanti prinsip kabotage makin direlaksasi dong atau hilang gitu karena boleh kapal asing. Sebetulnya enggak juga. Gini, memang ada penambahan pasal 14A di Omnibus Law. Penambahan pasal 14A di Undang-Undang Pelayaran. Sepanjang kapal Indonesia belum tersedia, yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan atau barang, itu boleh menggunakan kapal asing. Tapi sebetulnya sebelum adanya Omnibus, ketentuan penggunaan kapal asing itu sudah diatur di Peraturan Permenhub nomor 46 tahun 2019 atau kita sebutnya IPKA, izin penggunaan kapal asing. Akan tetapi penggunaan kapal asing itu hanya terbatas. Tadi sudah jelaskan tidak bisa mengangkut penumpang dan atau barang. Dan di peraturan IPKA ini ada listnya beberapa pekerjaan yang menggunakan kapal, mana aja yang boleh menggunakan kapal asing. Dan sebetulnya itu juga ada ketentuannya lagi, jadi harus dikasih tahu dulu ke asosiasi bahwa ada pekerjaan ini di asosiasi pelayaran, ada nggak kapal ini, tersedia nggak gitu. Jadi dicek dulu ketersediaannya baru menggunakan kapal asing. Jadi sebetulnya kalau bisa dibilang gimana ya, ini relaksasi ini atau pengecualian ini sudah ada dari sebelum adanya Omnibus Law. Dan
yang namanya penerapan krisis kabotaj itu sebetulnya karena selain alasan keamanan, tapi sebetulnya tidak boleh hampering economic reason. Jadi contoh kayak tadi yang saya bilang di Jepang ada beberapa pengecualian yang mana yang tetap mengindahkan keselamatan pelayaran, tetap menjaga keamanan nasional, tapi bisa juga mendongkrak ekonomi di suatu negara. Gitu. Dan kemungkinan besar peraturan IPK ini setelah adanya omnibus mungkin akan diperbarui gitu. Setiap tahun biasanya listnya bertambah atau berkurang tergantung dari jenis pekerjaan, jenis kapal yang diperlukan di Indonesia. Oke. Yang kedua, jadi omnibus law ini sebetulnya pemerintah berusaha untuk mendorong kegiatan usaha multimoda. Nah, untuk menjadi multimoda itu angkutan barang dengan menggunakan 2 atau lebih moda transportasi. Biasanya kapal, moda transportasi kapal dan darat, trucking. Atau bisa juga kapal, pesawat, kereta, atau di kapal kereta. Jadi intinya perusahaan multimoda ini dia kegiatan pengiriman barangnya itu menggunakan transportasi lebih dari satu gitu. Dan yang digalakkan di Omnibus Law ini disarankan penggunaan dokumen pengangkutan itu berbasis elektronik sehingga tanda tangan elektronik kan boleh di Indonesia, sehingga proses logistiknya juga lebih singkat. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih pemaparan materi dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh disampaikan, atau mungkin pertanyaannya lebih komprehensif. Ini email kantor saya dan email saya, mungkin bisa di email juga ke sini. Nanti dengan senang hati saya akan membantu untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Aryo, baik sekali paparannya ya, terutama untuk kami yang dari teknik ini mungkin banyak menemukan hal baru. Meskipun pada kuliah ini sebenarnya juga cukup banyak lah kita membahas soal insinyuran, gitu cukup banyak. Cuma kalau untuk pelajaran sendiri, sebenarnya ada sebagian di kuliah perancangan pelabuhan, cuma untuk yang sampai ke maritim cukup banyak ini ya cukup baru lah buat rekan-rekan mahasiswa semua ya. Baik, kita masih ada waktu. Jika ada yang hendak bertanya, silakan pakai fitur raise hand aja dari masing-masing. Silakan. Stop share dulu. Ini pertanyaannya lewat chat ya? Enggak, jadi nanti bisa oh ya silakan kalau mau lewat chat, tapi kalau mau menyampaikan langsung gitu misalnya pakai raise hand itu juga boleh. Silakan. Mungkin penjelasan saya materinya terlalu rumit sehingga bingung. Ya itu juga kalau misalnya mungkin ada yang kurang paham bagian ini ya silakan aja ditanya. Ada yang kurang paham bagian apa silakan juga ditanya. Oke. So ini saya dulu kalau begitu ya. Saya mau tanya soal bagian ini kan nggak ada yang tadi soal pelanggaran masuk ke wilayah negara itu kan katanya tidak ada yang tadi yang tidak ada konvensi internasionalnya. Oke. Itu jadi kalau tidak adanya konvensi internasional itu berarti kalaupun dia bersalah itu ya saya pernah dengar dari kuliah umum sebelumnya itu kalau tidak ada yang namanya semacam pengadilan internasional gitu. Jadi kalau dia bersalah maka dapat hukuman ini dari internasional karena tidak ada yang istilahnya polisi dunia gitu. Itu gimana ya? Right. Jadi sebelumnya saya harus jelasin karena saya itu
itu spesialisasinya hukum maritim, tapi nggak serta-merta hukum internasional. Jadi mungkin saya akan menjawab sepengetahuan saya aja gitu ya. Oke. Ya, itu memang jadi polemik ya. Kalau misalkan nggak ada mahkamah internasional bisa dibawa, tapi eksekusinya agak sulit. Jadi biasanya kalau untuk negara yang non superpower untuk diimpos sanksi itu mungkin lebih gampang karena bisa aja kasih impos sanksi dagang. Misalkan untuk perdagangan ini ditutup, untuk produk ini ditutup gitu, atau ditinggiin harganya gitu. Itu kan yang terjadi dengan trade war sekarang antara Amerika dan Cina. Nah, permasalahannya sekarang kita ngomongin klaim Laut Natuna Utara dengan Cina, di mana China juga punya kepentingan dagang antara dengan Indonesia dan dengan Filipina. Kemudian jadi pertanyaan, siapa yang mau impos sanksi dagang itu, dari siapa, oleh siapa gitu. Nah, itu kan jadi salah satu polemik ya gitu memang. Nah, yang bisa dilakukan sekarang adalah Indonesia ya tetap menjaga kedaulatannya di perbatasan. Ya, tentu saja Cina juga. Tapi karena gini, untuk menjaga kedaulatan itu kan perlu cost. Kalau Indonesia menjaga kedaulatan di negaranya sendiri, ya tentu saja jaraknya lebih dekat. Tapi kalau Cina karena itu jauh dari negaranya, ya cost bagi mereka juga lebih besar gitu. Terutama mereka juga harus memikirkan ini kalau diteruskan apakah ini ada impact ekonominya bagi mereka, bisa iya bisa enggak. Nah, itu yang jadi permasalahan sekarang. Memang belum ada yang bisa mengimpos sanksi dagang kepada mereka, tapi paling enggak kita bisa melakukan segala macam necessary precaution lah untuk mencegah supaya tidak ada klaim yang kedua gitu. Dan putusan pengadilan arbitrase internasional itu tetap Indonesia dan Filipina masih pegang gitu. Jadi sebetulnya di atas kertas masih kuat lah gitu. Tapi secara real, nah itu memang agak sulit. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Aryo. Ini sudah ada yang menanyakan. Saya mulai dari Gideon dulu. Silakan mikrofonnya. Ya. Yes, selamat pagi, Pak Arya. Mohon maaf, pagi. Belum bisa. Jadi mungkin saya ingin bertanya, Pak. Mungkin beberapa isu, saya pernah baca isu ini, Panama Papers. Right, Panama Papers. Oke. Jadi kan kalau yang saya baca itu berarti itu adalah suatu skema untuk penghindaran pajak dengan mendaftarkan perusahaan di negara Panama ya, Pak ya, benar kan, Pak? Iya. Nah, jadi saya baca ada beberapa perusahaan di Indonesia itu bukan perusahaan Indonesia sih, perusahaan dunia, tapi beberapanya ada di Indonesia itu sengaja mendaftarkan kapalnya ke Panama untuk menghindari pajak. Namun dalam pelaksanaannya itu operasinya tetap di Indonesia dan juga menggunakan bendera Indonesia. Padahal mungkin dalam segi hukum tidak tepat ya, Pak. Saya ingin bertanya, Pak, kira-kira apa sih yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari hal tersebut? Kemudian juga mungkin dalam Omnibus Law yang terbaru ini apakah ada diatur ya, Pak? Karena sebenarnya saya belum terlalu paham tentang Omnibus Law yang terbaru untuk masalah pelayaran ini. Ya, terima kasih, Pak. Oke, ya pertanyaannya lumayan ini ya, berat juga. Oke, jadi gini, kita harus pisahkan nih kedua belah pihak. Panama Papers sama kapal berbendera Panama atau ya kapal berbendera Panama, policy pelayaran di Panama. Itu. Di bendera Panama itu sebetulnya kita bisa ada nama istilah Black Flag of Convenience gitu. Memang itu rahasia umum. Perusahaan berbendera Panama itu unsur keselamatannya itu kurang. Karena untuk apply ke mereka itu sangat gampang. Jadi mereka banyak-banyakin bendera Panama.
gitu, supaya mereka mendapatkan yang keuntungan jelas gitu. Itu salah satu mungkin bisa dibilang tax haven countries. Nggak cuma Panama, ada juga British Virgin Island dan lain-lain. Di Amerika juga ada negara bagiannya yang punya tax haven. Nah, kalau Panama Papers itu adalah pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak gitu. Nah, kalau misalkan pernah dengar bahwa perusahaannya daftar di Panama, habis itu ternyata punya kapal bendera Indonesia, sebenarnya gini, ini korelasinya sangat jauh sebetulnya. Yang dihindari pajak itu jadi pertanyaan, saya bukan lawyer pajak, yang dihindari pajak itu jadi pertanyaan, pajak yang bagian mana yang dihindari? Pajak di Indonesia atau di luar negeri? Tapi apakah ada pengurangan pajak terhadap kejadian itu? Secara keseluruhan iya, betul. Tapi apa imbasnya dengan pendapatan pajak di Indonesia? Saya pikir sampai sekarang pemerintah belum pernah membahas secara langsung. Gitu. Karena di sini punya ketentuannya sendiri, dan itu harus dibedakan, Panama Papers sama Flag of Convenience. Nah, kalau untuk mendirikan perusahaan pelayaran di Indonesia sendiri pun, itu pun bisa, kan tadi saya jelaskan, dari perusahaan asing maksimal cuma 49%, 51% itu dimiliki oleh perusahaan lokal. Jadi sebetulnya menurut saya sama aja, karena tetap bagi pelayaran itu ada pajaknya sendiri. Apakah ada pelanggaran di situ? Saya pikir enggak. Itu sebetulnya normal di usaha perdagangan. Jadi itu nggak cuma di Indonesia, di Yunani pun, di Amerika pun itu juga banyak praktek-praktek itu normal terjadi. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah waktu usaha di Indonesia itu tetap menjalankan aturan-aturan yang berlaku atau enggak. Gitu. Pada intinya penghindaran pajak ini sebetulnya bukan serta-merta tindakan pidana pajak di Indonesia, karena ini belum tentu subjek hukum di Indonesia, ini bisa aja di luar negeri. Dan yang namanya perusahaan, mereka tentu saja akan melakukan hal-hal untuk menurunkan cost mereka, ya, terutama pajak itu sendiri gitu. Jadi, dan kaitannya dengan omnibus, udah jelas ini nggak diatur di omnibus. Nah, tapi karena ditanya, ada yang menarik. Kalau untuk mendirikan usaha di Panama itu atau Panama Papers itu mendaftarkan perusahaan, satu orang aja bisa jadi pemilik perusahaan. Nah, di Indonesia untuk bikin perusahaan sebelumnya itu minimal 2 orang. Dan untuk tergantung sektor usahanya, tergantung sektor usaha tertentu ada minimal modalnya. Tapi di Omnibus itu sekarang bisa mendirikan perusahaan 1 orang aja, tapi di reserve buat perusahaan UMKM, usaha menengah, kecil, dan mikro. Nah, perusahaan kayak pelayaran udah pasti harus 2 orang dan dengan modal yang udah pasti lumayan besar gitu. Tergantung, belum lagi untuk beli aset kapalnya. Jadi saya pikir korelasinya dengan Panama Papers tuh masih jauh gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini ada indikasi korupsi, itu beda lagi. Bisa iya, bisa enggak. Apakah ada penghindaran pajak? Bisa iya, bisa enggak gitu. Nah, tapi penghindaran pajak itu di mana gitu? Di Indonesia, di luar negeri, apakah itu subjek hukum Indonesia? Bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Nah, itu tapi kaitannya secara langsung saya pikir nggak ada ya, Panama Papers dengan dengan dampaknya dengan usaha pelayaran di Indonesia yang disalahgunakan gitu. Karena peraturannya sudah jelas. Orang asing hanya boleh bisa memiliki 49%, 51% oleh lokal. Kemudian kalau misalkan ternyata di belakangnya underlying-nya itu dimiliki oleh 100% asing, nah itu ada mekanismenya sendiri juga untuk membuktikan ke pengadilan supaya bisa dibatalkan. Tapi itu untuk pembuktian corporate unbail-nya itu pembuktiannya panjang dan rumit gitu.
Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Tapi ya terima kasih atas pertanyaannya itu. Oke, terima kasih. Yuk, atas jawabannya mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ini berikutnya ada lagi dari Vivi. Silakan Vivi. Ya, terima kasih Kak Jul atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Aryo, saya Vivi dari Mahasiswa Teknik Kelautan. Izin bertanya tentang ini Pak, penerapan hukum pidana di bidang perikanan yang secara spesifik itu tentang yang tadi juga sempat disebutkan penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah Indonesia. Nah, tadi kan Bapak juga sudah menyebutkan bahwa di era Bu Susi penenggelamannya itu lumayan gencar gitu lah kalau dibandingkan dengan era Menteri yang sekarang. Nah, yang pengen saya tanyakan tuh perbedaannya seperti itu tuh alasannya kira-kira karena apa ya Pak? Apakah mungkin memang untuk kasus di era yang sekarang itu tindakannya tidak perlu sampai ditenggelamkan atau karena memang strategi di setiap era itu berbeda gitu Pak? Dan ini sih mungkin Pak, mungkin bisa dikorelasikan dengan karena efek dari penenggelaman kapal di era yang sebelumnya itu lumayan baik, jadi sehingga kasus yang sekarang berkurang gitu atau seperti apa gitu. Gitu sih Pak. Karena kalau saya lihat emang cukup perbedaannya cukup signifikan gitu ya Pak. Kalau di era sekarang kayaknya gak ada gencar-gencar penenggelaman gitu sih. Itu paling Pak cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, oke. Itu saya akan coba menjelaskan mungkin secara ilmiah ya, karena kalau saya jawab lebih baik yang mana, itu jadinya lebih ke arah politis. Saya mendingan nggak menghindari jawaban seperti itu. Tapi gini, sebetulnya penenggelaman kapal itu secara hukum nggak mandatori. Bisa, boleh. Karena kalau misalkan ditahan, kapal boleh diapain aja oleh negara, ditenggelamkan boleh. Nah, kalau strategi rezimnya Ibu Susi, itu memang untuk show of force. Mereka juga punya namanya Satgas 115 untuk khusus mengenai perikanan. Jadi dampaknya adalah untuk memberikan efek takut kepada pencurian kapal-kapal, pencurian ikan bagi kapal asing gitu yang di ZEE. Itu bagus juga gitu sebenarnya. Akhirnya kita lihat banyak diberitakan di media efek jerahnya bagi kapal asing, mereka jadinya takut. Tetap masih ada juga. Tapi sebetulnya juga perlu dipertanyakan apakah memang perlu, karena penenggelaman kapal itu sebetulnya secara cost itu juga nggak murah. Itu lumayan karena sebelum ditenggelamkan orang berpikir ditenggelamin, udah tenggelamin aja gitu. Enggak, penenggelaman kapal itu tuh ada string of prosedurnya juga. Pertama, itu harus diposisikan bukan di jalur pelayaran komersil. Jadi harus diposisikan dulu sehingga nggak mengganggu jalur pelayaran, kalau nggak mengganggu keselamatan. Yang kedua, tenggelaminnya pakai apa? Karena setelah kapal ditenggelamin sebetulnya ada kewajiban untuk menyingkirkan bangkai kapal. Menyingkirkan bangkai kapal itu perlu cost gitu. Kalau kapalnya tenggelamin terus nanti ada bangkainya, itu akan balik lagi mengganggu jalur pelayaran nggak? Terus abis itu mungkin ke bawah arus nggak? Kemudian mengganggu jalur pelayaran lagi apa enggak? Abis itu belum lagi harus dibersihin tangki untuk tangki bahan bakarnya supaya nggak mencemarkan laut itu. Jadi string of procedure itu sebetulnya lumayan makan biaya ya, walaupun impact-nya juga ada efek jerak gitu. Yang jadi permasalahan sekarang dibandingkan sekarang itu Pak Edi Prabowo itu ditangkap tapi nggak ditenggelamkan. Nah, mereka klaimnya sekarang adalah mungkin kapal itu karena jadi milik pemerintah akan diberikan kepada nelayan, dialihfungsikan gitu. Walaupun beritanya nggak seseksi penenggelaman.
kalau di berita kan akan lebih menarik, orang kapal ditenggelamin kayaknya wah heboh gitu, serem. Kalau ditangkap itu ya biasa aja, ditangkap habis itu dikasihkan nelayan gitu. Nah, kalau mengenai masalah efeknya lebih menurun yang mana, saya nggak bisa jawab karena saya nggak tahu. Mungkin lebih berhasil yang lama, mungkin lebih berhasil yang sekarang gitu. Tapi permasalahannya, untuk menjawab secara straightforward, penenggelaman itu sebenarnya nggak mandatory. Bisa, tapi nggak mandatory. Gitu. Nah, kemudian apakah nanti, sempat ada pertanyaan juga, apakah nanti setelah ditangkap kemudian lewat pengadilan, habis itu dibalikin lagi ke pemilik yang lama? Saya pikir enggak. Karena ada ketentuan penangkapan, ada ketentuan bagi Shipwreck Convention namanya in rem, ada bisa nangkap kapal yang bersengketa, bisa juga nangkap sister ship-nya. Itu. Jadi sebenarnya apakah itu nanti akan diulang lagi? Enggak juga sebenarnya. Yang jadi masalah adalah bagaimana prosedur penangkapannya itu sendiri. Nah itu, apakah itu bisa dilakukan secara cepat atau enggak? Nah, karena ini termasuk hukum publik, jadi harusnya bisa kapal yang melakukan pelanggaran itu bisa ditangkap secara cepat. Nah nanti kalau misalkan mereka mau rilis kapal itu dengan terus membayar sesuatu, ya prosedurnya juga banyak. Apakah untuk rilisnya itu cost-nya butuh gede sehingga dapat kapalnya itu nanti malah jadi merugikan atau enggak? Kan itu ya jadi pertanyaan. Jadi sebenarnya menurut saya hanya berbeda metode aja. Yang pertama. Yang kedua, sudah jelas pemerintah itu pasti memikirkan cost untuk melakukan eksekusi ini, karena kan ditanggung negara ya, yang jelas gitu. Jadi ya mungkin itu penjelasan yang bisa saya kasih tahu. Masalah mengenai mana yang lebih efektif, saya rasa belum kelihatan ya sekarang gitu. Baik, terima kasih. Ayo, berhubung ini juga sudah 11.30 lewat. Mungkin dari udah nggak ada yang nanya lagi juga kan ya. Jadi Pak Ali ini masih ada satu lagi, masih oke nggak ya? Oke, boleh. Oke, boleh. Kalau gitu, Ahmad Hidayatullah, silakan. Baik, terima kasih Pak Aryo. Saya Ahmad. Saya mungkin maunya tadi sempat ada pertanyaan, ada penjelasan sedikit tentang perbedaan izin perizinan berusaha di bidang pelayaran yang sekarang sama yang tadinya sama PT PAL. Itu boleh dijelaskan lebih lanjut nggak Pak? Dulu pas sampai dengan PT PAL bagaimana, sekarang bagaimana? PT PAL maksudnya bagaimana, Mas Ahmad? Yang kalau untuk membuka izin usaha di bidang pelayaran itu harus ada izin dengan PT PAL. Tadi sempat disebutkan sama Bapak di bagian poin penting Undang-Undang Pelayaran. Oh, SIUPAL. Oh iya. SIUPAL. Ya. Oke. Ya, jadi gini, ya oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ahmad. Jawabannya mungkin akan saya jelaskan dari awal. Jadi untuk mendirikan perusahaan pelayaran, karena kan itu salah satu requirement atau ketentuan dari Undang-Undang Pelayaran kan, harus dimiliki oleh perusahaan pelayaran nasional dan dengan berbendera nasional. Jadi untuk mendirikan PT di Indonesia, mendirikan perusahaan di Indonesia, perusahaan pelayaran, itu bentuknya harus perseroan terbatas, itu yang pertama. Kemudian ada minimum permodalan tertentu yang harus dipenuhi. Yang ketiga, harus punya kapal. Itu yang paling penting. Tapi kapal dengan lebih dari tonase tertentu. Ya jelas kalau kapal perikanan itu beda lagi izinnya. Nah ini untuk tujuan apa kapalnya? Ada juga ditentukan apakah ini nanti perusahaan pelayarannya akan melayani perairan domestik aja atau internasional. Dan itu jenis kapalnya juga beda. Dan ketentuan di kapalnya
di dalam kapalnya sendiri itu juga berbeda gitu. Jadi izin-izin terhadap kapalnya sendiri itu berbeda tergantung dari tujuan pemakaian kapalnya. Nah, semua izin perusahaan itu setelah didirikan perusahaannya harus mendapatkan namanya SIUPAL, Surat Izin Usaha Pelayaran Indonesia. Itu SIUPAL. Jadi sebelum mendapatkan SIUPAL ya dianggap operasi pelayaran itu masih ilegal karena belum resmi. Nah, setelah nanti adanya omnibus, itu kan semua perizinan itu namanya dirubah menjadi perizinan berusaha, tergantung dari skala resikonya. Nah, perusahaan pelayaran ini termasuk dengan skala resiko tinggi, sehingga perlu izin dari pemerintah. Namanya sekarang berubah jadi perizinan berusaha. Nah, saat ini kita juga masih belum tahu nih prosedur perizinan berusaha di sektor pelayaran itu seperti apa, karena kan pemerintah janji kira-kira paling lama 3 bulan setelah disahkannya omnibus akan ada peraturan pemerintahnya. Ya, jadi sekarang kita masih wait and see. Apakah nanti yang SIUPAL itu harus diganti jadi perizinan berusaha atau tetap atau bagaimana, kita belum tahu juga. Tapi yang jelas secara prinsip yang namanya perizinan berusaha setelah omnibus sama untuk menambahkan SIUPAL atau izin usaha pelayaran itu kira-kira sama gitu. SIUPAL kemarin diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Kalau sekarang bahasanya di omnibus, perizinan berusaha diterbitkan oleh pemerintah pusat. Nah, apakah pemerintah pusat akan mendelegasikan kepada kementerian tertentu? Kita harus lihat peraturan pemerintahnya. Gitu. Dan itu saat ini kita masih menunggu terbitnya peraturan pelaksana bagi omnibus Cipta Lapangan Kerja ini. Itu aja mungkin. Oke, makasih Pak Rio. Baik, saya kira cukup ya karena waktunya juga sudah habis. Ini saya tutup aja dengan sesi kuliah kali ini. Terima kasih sebelumnya Pak Aryo Baskoro telah atas ya, waktunya. Terima kasih. Mungkin Mas Julfiksan. Sebagai dokumentasi kita akan foto bersama dulu ya. Nyalakan webcam-nya dulu. Silakan para mahasiswa. Nah, lagi nyala satu-satu. Oke. Terus mulai berbicara. Oke. Oke, saya tunggu 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya ambil gambarnya dulu. Oke, cukup. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Pak Aryo dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Untuk diketahui juga nanti akan ada videonya akan diupload ke YouTube-nya Ocean Engineering ITB. Nanti akan diberikan linknya oleh para asisten. Baik, berhubung juga sudah lewat dari 11.30 tadi dan 10 menit, saya tutup saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Oke. Saya tutup ruangan ya.